Pemirsa, sejumlah opsi obat-obatan virus dan terapi dihapus dari buku pedoman tata laksana COVID-19. Ketua Kelompok Kerja Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Erlina Burhan, mengemukakan setidaknya ada 5 organisasi profesi medis obat yang diklaim tak bermanfaat bagi penyembuhan virus. Ya, Erlina mengatakan terapi dan obat-obatan antivirus yang dihilangkan dari buku pedoman tersebut diantaranya plasma konvalesen, ivermectin, hidroksikloroquine, azitromisin, dan oseltamivir. Plasma konvalesen dan ivermectin sebelumnya masuk dalam buku pedoman tata laksana COVID-19 edisi 3. Meskipun dalam panduannya tidak pernah masuk sebagai opsi standar perawatan pasien COVID-19, melainkan opsi tambahan berdasarkan rekomendasi medis. Sementara obat antivirus hidroksikloroquine, azitromisin, dan oseltamivir telah dicabut dari buku pedoman sejak edisi 3 yang berlaku setahun sebelumnya. Sementara itu kasus transmisi Omikron di wilayah DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Meski demikian, penjualan obat-obatan dan alat kesehatan di Pasar Pramuka masih terpantau stabil. Pusat penjualan obat-obatan dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur tidak seramai seperti biasanya. Pengunjung Pasar Pramuka umumnya membeli vitamin, obat demam, dan obat flu. Untuk pembelian dalam jumlah besar, pedagang akan menganjurkan pre-order guna mengetahui kepada siapa pembeli tersebut ditujukan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, untuk membahas mengenai sejumlah opsi obat-obatan virus dan terapi dihapus dari buku pedoman tata laksana COVID-19, sudah bergabung bersama kami Prof. Sulis Ikawati, Guru Besar Farmakologi Fakultas Farmasi UGM. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore Mbak April. Apa kabar, Prof? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Baik, Prof. Ya. Ada informasi 5 organisasi profesi kedokteran menghapus ivermectin dan plasma konvalesen. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira mereka menghapus 2 macam obat ini dari panduan adalah berdasarkan dari bukti-bukti klinis yang ada. Jadi seperti plasma konvalesen kan juga sudah diuji di berbagai tempat dan berbagai negara, dan memang kalau kita lihat secara efikasi ternyata tidak begitu bagus ya, artinya tidak begitu positif untuk terapi COVID, sehingga ya saya kira mungkin itu alasannya kenapa kemudian lepaskan atau dihapus dari panduan. Kami sendiri mengamati di sebuah rumah sakit di Jogja, ya, kami melakukan observasi juga seperti itu. Jadi ternyata ya tidak terlalu promising ya, artinya tidak terlalu efektif ya terhadap COVID-19. Apalagi kalau yang sudah berat sampai kritis ya. Kalau yang sedang mungkin ada, tetapi ada kontribusi yang lain dari kondisi pasiennya sendiri. Kemudian ivermectin ini saya kira menjadi polemik ya, sudah lama juga, setengah tahun yang lalu mungkin ya, ada pertengahan tahun 2021, saya kira cukup ramai juga di media dan sudah dilakukan juga uji klinik, tetapi juga hasilnya memang tidak begitu promising ya. Jadi saya kira memang tindakan mengeluarkan atau menghapuskan dari panduan tentu saja sudah berdasarkan dari bukti-bukti klinis yang ada, begitu. Oke, apakah ada efek samping jangka panjangnya, Dok, Prof, mengenai ini obat-obat yang sudah dihapuskan? Dihapuskan ya. Sebetulnya kalau pemakaiannya kan juga jangka pendek ya, karena penyakit COVID ini kan bukan penyakit kronis ya, jadi sebetulnya pemakaiannya juga tidak terlalu lama, sehingga efek jangka panjangnya mungkin tidak terlalu signifikan sebetulnya ya, tetapi tadi tidak efektif saja ya, jadi tidak efektif sehingga memang ya tidak bisa menjadi standar pengobatan begitu, sehingga dihapuskan dari panduan. Gitu. Kalau dihapuskan berarti ada yang menggantikan atau bagaimana ini prosesnya, Prof? Iya. Tentu saja gini, jadi panduan terapi COVID itu kan disusun dari berbagai hasil ya, uji klinik begitu, dan sangat dinamis sekali. Sampai saat ini sudah ada 5 kali revisi dari panduan tersebut berdasarkan dari dinamika yang ada. Nah, tentu saja sekarang juga kita dengar ya ada obat baru lagi nih, yaitu seperti molnupiravir atau Paxlovid yang itu bisa menjadi tambahan atau alternatif bagi terapi COVID. Jadi secara perkembangan obat juga ada yang baru, sementara yang lama yang memang sudah terbukti tidak efektif bisa digantikan begitu. Baik, obat molnupiravir dan Paxlovid yang Profesor sampaikan tadi, apakah menjadi obat utama atau obat tambahan saja?
Posisinya akan sama seperti obat antiviral yang selama ini masuk dalam panduan, yaitu seperti favipiravir dan juga remdesivir. Hanya saja kalau remdesivir kan bentuknya adalah diinfus ya, jadi memang itu nanti untuk yang berat biasanya yang dirawat di rumah sakit. Favipiravir masih bisa digunakan untuk yang sedang dan saat ini juga masih masuk dalam panduan, artinya masih bisa digunakan. Sedangkan molnupiravir dan Paxlovid ini nanti mungkin akan sama posisinya dengan favipiravir. Jadi digunakan pada kondisi yang ringan yang berisiko untuk menjadi berat begitu. Jadi nanti bisa digunakan pada pasien dengan ringan sampai sedang lah biasanya digunakannya untuk yang belum dirawat di rumah sakit. Begitu. Untuk ketersediaan obat-obat tersebut apakah cukup Prof atau mungkin mendapatkannya harus melalui surat dokter? Iya, kalau mendapatkannya pasti harus dengan resep dokter karena obat-obat antivirus itu semuanya adalah obat keras. Hanya saja dari ketersediaan karena obat molnupiravir ini obat baru dan ini disediakan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah yang sudah mencoba mengadakan dan saya kira mungkin belum terlalu banyak sih obatnya tersedia di sekitar 400.000 atau berapa gitu ya waktu saya baca di media ya. Tapi artinya ketersediaannya karena belum bisa diproduksi sendiri ya. Memang ada wacana atau ada berita juga bahwa kemungkinan akan bisa diproduksi juga di Indonesia seperti halnya favipiravir ya. Favipiravir kan sudah bisa diproduksi oleh Kimia Farma ya. Jadi mungkin ke depan juga akan seperti itu. Sedangkan Paxlovid ini belum masuk ke Indonesia ya, belum diadakan sampai saat ini. Baik, kalau tadi kita bicara soal obat, saat ini vitamin Prof. Nah, ini vitamin juga diburu oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan agar tidak panik buying dalam membeli vitamin? Iya, saya kira memang vitamin merupakan salah satu alternatif atau salah satu tambahan ya pendukung dari terapi COVID. Karena penyakit COVID ini karena akibat virus di mana sistem imun menjadi sangat penting, bisa berperan untuk ikut mengeliminasi virus sehingga ada baiknya memang tambahan vitamin atau mineral ya bisa ditambahkan dalam diet sehari-hari. Walaupun sebenarnya kalau makanan kita sehat ya, makanan kita cukup bergizi, sebetulnya kita bisa mendapatkan juga dari asupan makanan. Hanya saja ketika orang sakit atau mungkin kondisi tertentu membutuhkan jumlah yang lebih banyak. Sehingga saya kira tidak ada salahnya untuk menambahkan vitamin dan terutama adalah vitamin C, vitamin D itu yang paling dihubungkan dengan sistem imun ya, bisa ditambahkan begitu. Dan multivitamin yang lain boleh ya. Jadi saya kira multivitamin lengkap juga tidak ada salahnya yang mengandung zinc misalnya seperti itu juga berperan di dalam peningkatan sistem imun. Baik, jadi selain vaksin ada protokol kesehatan yang harus diterapkan juga kita harus mengkonsumsi vitamin ya Prof ya untuk bisa membentengi diri dari varian baru COVID-19 ini. Baik Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Prof Zuli Sikawati, Guru Besar Farmakologi Fakultas Farmasi UGM. Selamat sore, salam sehat selalu. Iya, terima kasih.